Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang CSS. Nah, kemarin sudah sedikit disinggung tentang CSS yang disatukan dengan HTML. Nah, ini dasar-dasarnya. Kalau kemarin sudah digabungkan dengan pembuatan aplikasi yang lain ya, lebih kompleks gitu ya. Nah, sekarang ini yang mendasarnya seperti ini ternyata, agar kita nanti bisa modif-modif lebih leluasa lagi ya. Struktur kode CSS ini menjadi 3 bagian. Nah, yang ini ada selektor, blok deklarasi, properti, dan nilainya. Nah, sumbernya dari petanikode.com. Nah, di sini teman-teman bisa lihat selektor itu contohnya ini. Pembuka blok deklarasinya tunjukkan dengan ini, bukan contohnya. Ditunjukkan dengan ini. Properti ini background. Nilai propertinya yellow. Berarti nanti yellow bisa diganti-ganti. Akhir properti biasanya pakai titik koma. Oke, ini ada keterangannya, bisa dibaca, ini penutup bloknya. Inilah secara teoritis dalam penulisan CSS ya. Nah, untuk prakteknya dan sekaligus ini masukan untuk teman-teman ketika mengerjakan membuat video saat tugas UTS. Nah, bagusnya jadi harus ada skripnya, terus harus ada yang diganti skripnya, langsung perubahannya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini sekarang. eh, nah, ini tampilannya kita buat di Sublime contoh HTML, nama filenya contoh 1 HTML. Inilah tulisannya, tulisan skripnya. Nah, kita buka yang hasil dari sini. Ya, awalnya begini kan, dari sini tutorialnya, ketik. Nah, sampai sampai sini saja. Kalau ini keterangan bahwa saya mengambil dari petani code ya. Yang sama dengan ini nggak usah, hanya ciri bahwa file akhirnya sampai sini ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, masuk di sini. Setelah di sini setelah begini, Ctrl S, simpan menjadi contoh 1 HTML, langsung buka browser. Nah, di sini diklik 2 kali atau dari sini ya. Nah, ini contoh 1 diklik 2 kali, yang ini langsung akan keluar begini. Ini contoh paragraf menggunakan kode CSS. Yang ini bisa digantikan di tulisannya. Nah, ganti, kita coba contohnya. Ini contoh paragraf menggunakan, atau hapus paragrafnya, hapus. Ini contoh menggunakan kode CSS, simpan. Nah, teman-teman sudah ada yang melakukan edit HTML sampai sampai begini dihapus, tapi tidak ditunjukkan di mana perubahannya. Maka kita tunjukkan ke sini, ke runningnya. Gitu. Jadi halaman sedang berjalannya atau running, nah itu page berarti ya halaman yang sedang berjalan begini, ada perubahan. Awalnya pakai ada tulisan paragraf, sekarang ini contoh menggunakan kode CSS. Nah, itu tugas UTS itu seperti itu yang bagus. Jawaban yang bagusnya. Contohnya teman-teman masih punya kemampuan yang lain. Contoh ini red diganti menjadi green. Nah, ganti sama teman-teman itu, Ctrl S. Setelah Ctrl S, buka lagi di sininya, refresh, jreng. Jadi berubah. Nah, itu jadi kode awalnya kelihatan, langsung dieditnya di mana, ditunjuk-tunjuk pakai kursor. Terus hasilnya seperti apa? Nah, itu baru 90 itu nilainya. Tapi ada satu lagi, karena kemarin mintanya dibagus-bagus, sing bagus. Kalau minta drop down. Kalau minta halaman profil, terus jangan mirip contoh dengan contoh dari saya. Nah, agar kreativitas lebih terbangun. Oke, jadi ini pembahasan CSS dikaitkan dengan kemarin perubahan saat tugas UTS ya. Nah, selanjutnya
dalam penulisan CSS ada macam-macam penulisannya. Ada 3 contohnya ya. Ada internal CSS, ada eksternal CSS, ada inline CSS. Ini penulisannya yang berbeda. Kita lihat internal CSS seperti apa. Internal CSS seperti ini penulisannya. Di sini CSS-nya ya. Nah, ini. Nah, ya di sini CSS-nya langsung ini kode HTML-nya. Nah, gitu ya. Ini bisa langsung dijalankan. Contoh kalau ini dijalankan internal CSS, kita lihat ya. Internal CSS. Kalau teman-teman masih pusing berarti buka dari sini ya. Internal CSS klik 2 kali. Kalau saya kan sudah buka. Yes. Mana internal CSS? Refresh. Kenapa? Apakah betul seperti ini CSS yang kita buat atau malah belum berfungsi? Kita lihat di sini. Yang ini harusnya internal CSS itu kan di sini nggak ada B ya, harusnya I ya. Maka akan berlaku tulisan seperti ini. Kita ganti I-nya pakai B. Ces. Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Ces. Nah, ini internal CSS-nya berubah tulis warnanya. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Kan kalau tadi ini masih I. Kalau I begini. Saya ulang lagi ya. Refresh. Tuh, hitam kan. Nah, kita lihat sini pakai B. Biar berubah, terbaca perubahannya. Nah, jadi kalau ada kesalahan dalam CSS di sini cenderungnya bukan error, tapi tidak berfungsi sesuai harapan kita. Oke, selanjutnya mana lagi ya? Nah, ini judul artikel ini H3. Nah, kenapa tidak berwarna? Kita lihat ya. Ini warnanya hitam saja, padahal di sini ada H2 itu warnanya begini. Entah apa nih warnanya nih. Nanti kita ganti saja. Pakai kode yang kita pahami. Atau kita pindahkan saja di sini. Tiga-tiganya. Contoh, ini tapi yang harus diubah disesuaikan. Ininya ganti pakai H3. H3. Nah, simpan dulu. Save gitu, bukan ses ya. Refresh. Tidak berubah. Sebentar, sabar. H3. Kita ganti ininya ya. Warnanya apa ya? Contohnya red lah biar mudah, atau yellow. Nah, yang ini bisa dihapus. Pindahkan di sini ya. Coba sebetulnya mah nantilah cara menonaktifkan. Oke, Ctrl S. Yes. Ya, ini jadi kuning, nggak jelas ya. Gantilah pakai naon atau pakai red deui wae lah. Red. Yes. Jadi ada perubahan. Selanjutnya ada eksternal CSS. Nah, eksternal CSS berarti kode CSS-nya ditulis berbeda file dengan kode HTML. Ya, ini CSS-nya. Nah, ini HTML-nya. Maka dipanggil di sini nih. Eksternal CSS, ini file dari CSS titik CSS, atau bisa juga style.css, berarti di sininya ditulis style.css. Nah, maka teman-teman
ketik dulu ini langsung ke sini. Nah, kalau di sininya I, maka di sini juga I ya. Nah, I. Nah, kalau B berarti di sininya. Kalau di sininya H3, maka sama seperti tadi. Di sininya juga yang dipanggil H3 agar ada perubahan. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, yang eksternal. Nah, jadi begini. Eksternal CSS. Sementara filenya eksternal CSS 1 yang ini tuh extensionnya CSS. Kalau yang ini HTML. Jadi yang diklik 2 kali bukan yang atas, tapi yang bawah. Oke, yang HTML-nya. Buka. Sudah tadi. Nah, jadi kalau ingin ada perubahan-perubahan di tampilan, bukan di sininya. Nah, bukan di halaman HTML, tapi di di halaman CSS-nya. Contohnya kita ganti yang mana ya? Yang orange. Yang orange menjadi red lah, yang babari red. Nah, kita lihat. Jazz. Mana Kela? Yang ini bukan. Lupa lagi saya. Bentar. Yang I itu yang eksternal CSS ya. Yang ini nih. I. Ada perubahan nggak? Ceret. Cereng. Ini mirip ya. Kita ganti pakai apa ya? Ini warnanya. Contohnya kita green. Nah, kita coba. Di sininya mana biar teh green. Yang ini ya green. Masuk sini. Cereng. Nah, ininya green extra CSS-nya mirip hitam nih. Green ini aslinya mah. Nah, yang ini nah, kehela bisa tinggal ditanya tulisan ini. Nah, ini green. Nah, terus yang ini H3 kita ganti. Sudah kan tadi ya, udah diganti red. Jadi H3 itu berarti yang ini. Oke. Nah, kenapa dimunculkan angka-angka seperti ini? Agar tadi ditulis red, tapi kelihatannya malah kurang rednya itu. Malah ke mirip-mirip ke apa ini teh? Ke orange ini mirip-miripnya. Maka dalam pemrograman biasanya warna menggunakan kode agar lebih tepat gitu, lebih fokus pewarnaannya. Satu lagi kalau awat ada itu internal CSS, cara penulisannya itu ya ada external CSS, ada juga inline CSS. Nah, inline CSS tetap jadi internal dan inline CSS itu satu file CSS dan HTML itu berada dalam satu file. Nah, kalau yang eksternal dan eksternal CSS ada dua, satu file CSS ekstensi CSS, satu file HTML. Oke, yang satu lagi yang ini sama, hanya bedanya di sini saja tuh. Oke. Nah, ini colornya marun. Ini diganti sama saya bisa. Angger red lagi ya yang mudah atau apa tuh? Yang blue contohnya. Nah, kita lihat tampilan sebelumnya. Kita lihat di sini. Awalnya begini. Kita lihat ubah ini yang inilah. Kita ubah tampilannya seperti apakah dia harus yang ini ya colornya blue. Jreng simpan. Coba refresh. Biru. Begitu saudara-saudara. Selamat mencoba. Nah, saya berikan kesempatan untuk menyimak di detik-detik terakhir ini apa kode yang harus dipindahkan. Ini harus diketik ya. Tolong dikopas wae. Nah, oke. Nanti teman-teman bisa di-pause lah videonya, di-pause. Oke, dari sini silakan. Oke, saya hitung lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Itu. Oke. Yang ini internal
CSS berarti tampilannya gimana? Gini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah sampai sini ya. Lanjut. Saya hitung itu biar ada jeda untuk ditonton, dipindahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini ya. 10 detik maksudnya ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk file eksternal CSS berarti yang barusan sudah bisa dijalankan ya, sudah punya yang punya contoh 1, terus internal CSS berarti sudah punya 2 contoh penerusan CSS. Selanjutnya sekarang eksternal buat ini ekstensinya CSS. Nah, ini tulis sampai sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 11, 12, 13, 14, 15. Barusan keblok, sorry. Nah, ini belum bisa dijalankan karena belum ada HTML-nya. Nah, ini nama apa? Nama file HTML-nya eksternal CSS. Kalau nanti apa saja boleh. Oke. Jangan lupa yang ini harus disesuaikan dengan file CSS yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Setelah itu barusan bisa dijalankan berarti ya yang ini ya eksternal CSS. Jangan lupa jangan yang ini ya, yang ini. Oke. Satu lagi yang inline CSS begini. Nah, oke. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ininya mah nggak usah ya. Terima kasih. Selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.